우승과 저승을 어지럽히는 Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas film dari negeri Korea yang berjudul Along with the Gods. Film ini merupakan sebuah gambaran bahwa setelah kematian manusia itu tetap harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup. Seperti halnya yang terjadi pada seorang pria di film ini, di mana ia tuh akan melewati sejumlah pengadilan di akhirat sebelum akhirnya dapat bereinkarnasi. Meski setiap kepercayaan tuh memiliki versinya masing-masing, namun pada intinya sama, yaitu tentang pertanggungjawaban. Dan gak pakai lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang petugas pemadam kebakaran sedang berusaha menyelamatkan seorang anak. Dia bernama Kim Ya-hung. Kebakaran yang terjadi sangatlah besar, sehingga ia memutuskan keluar melalui jendela menggunakan sebuah tali. Sayangnya, api mengenai tali itu dan membuatnya putus. Kim mendarat pada sebuah busa yang udah dipersiapkan sebelumnya namun tergelincir ke tanah. Untungnya mereka berdua selamat. Kim segera bangun lalu bertanya bagaimana keadaan anak gadis yang ia selamatkan, namun tidak ada yang menggubrisnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dan perempuan berpakaian hitam mendatanginya. Mereka adalah Lee Duk-chun dan Hye-won Mek. Mereka membicarakan sesuatu yang Kim tuh nggak ngerti. Lalu Duk-chun memberitahu Kim kalau dirinya adalah jiwa atau arwah mulia berkat perbuatan baik yang ia lakukan selama hidupnya. Dan ternyata Kim yang kita lihat ini hanyalah arwah dan tubuhnya tuh masih terbaring di mana ia terjatuh sebelumnya. Duk-chun berkata kalau kematiannya udah sesuai jadwal dan mereka akan segera membawanya ke alam akhirat. Mereka adalah 2 dari 3 para wali yang akan menemani Kim menjalani 7 persidangan selama 49 hari. Persidangan itu antara lain adalah persidangan penipuan, pembunuhan, pengkhianatan, ketidakadilan, kekerasan, kemalasan, dan ketidakadilan berkeluarga. Meski dia ini adalah arwah mulia, tapi tetap aja harus mempertanggungjawabkan sekecil apapun perbuatannya di dunia. Kim kemudian mengatakan kalau ia tuh masih memiliki sebuah pesan yang harus ia sampaikan kepada sang ibu. Namun Hye-won Mek berkata kalau ia tuh nggak perlu mengkhawatirkan apapun karena ia tuh sudah meninggal. Setelah itu, sebuah portal ke alam baka menghisap dirinya lalu menghilang. Sementara itu, seorang wali lainnya yang bernama Gangrim bertugas untuk menghadiri pemakaman Kim. Di sana, ia melihat seorang laki-laki yang gak lain adalah adik laki-laki Kim yang berusaha menenangkan ibunya. Kemudian di alam baka, ketiga para wali berkumpul lalu membawa Kim ke sebuah gerbang untuk memastikan apakah ia benar-benar arwah mulia. Setelah terverifikasi sebagai arwah mulia, Duk-chun berkata kalau persidangan akan berjalan lebih mudah dan Kim akan mendapatkan kesempatan untuk bereinkarnasi. Mereka berempat kemudian masuk menuju pintu. Tanpa disangka mereka tuh malah masuk ke neraka pembunuhan, neraka bagi para pembunuh. Kim sendiri berkata kalau ia tuh tidak pernah membunuh siapapun. Hye-won Mek menjadi ragu apakah benar ia adalah seorang arwah mulia. Lalu Gangrim berkata mungkin saja selama hidupnya ia pernah melakukan sesuatu yang mempengaruhi seseorang meninggal meskipun tidak disengaja. Ya misalnya tuh seperti berkomentar negatif pada sosial media seorang artis, membuatnya frustasi lalu bunuh diri. Jadi sekecil apapun perbuatan tuh pasti dicatat dan ia harus mempertanggungjawabkannya. Dan by the way, Gangrim ini adalah leader dari ketiga para wali. Hye-won Mek adalah wali keamanan dan Duk-chun adalah asisten wali. Nah, meskipun Duk-chun ini adalah asisten wali, tapi dia ini memiliki sebuah kemampuan khusus, yaitu memindai dosa-dosa para arwah yang tentu saja membuat mereka tuh memiliki persiapan sebelum menjalani persidangan. Dan ternyata memang Kim pernah melakukan sesuatu yang mempengaruhi seseorang meninggal dunia. Gak lama kemudian mereka sampai ke pengadilan pertama. Di sana diperlihatkan bagaimana orang-orang menjalani hukuman di neraka yang sangat mengerikan. Para pendosa tersebut berusaha memanjat naik dan Kim berusaha menolong salah satunya. Namun perbuatannya itu mendapat kecaman keras dari hakim pengadilan dan dia ini adalah dewa pembunuhan. Lalu seorang jaksa persidangan berkata, sidang itu dilaksanakan karena dosanya meninggalkan rekan kerjanya yang menyebabkan rekannya itu meninggal dunia.
Meski ia punya cukup waktu, tapi ia malah menyelamatkan diri sendiri. Jaksa menganggap kalau perbuatannya itu adalah perbuatan membunuh secara tidak langsung. Jaksa kemudian berkata kalau Kim harus dihukum selama 50 tahun dalam kawah neraka. 결국 피해자가 안타까운 죽음에 이르게 된 사건입니다. 화탕형 피고 귀인의 재판이다. Lalu Dewa Kematian memarahinya, jangan sembarangan memberikan tuntutan karena Kim ini adalah arwah mulia. Jaksa kemudian merevisi tuntutan menjadi 5 tahun, sebuah angka yang pas untuk Kim menjalani hukuman. Dewa Kematian segera mempersilahkan para wali memberikan pembelaan. Nah, selain mengantar perjalanan Kim, para wali juga bertindak sebagai pengacara yang akan melakukan pembelaan. Menggunakan sebuah cermin karma, mereka diperlihatkan sebuah rekaman kejadian kebakaran, di mana saat itu rekannya terluka parah karena kakinya tuh tertimpa reruntuhan bangunan. Rekannya meminta Kim segera pergi karena bangunan itu akan runtuh. Selain itu, ada seorang anak yang harus ia selamatkan. Kim meminta rekannya bertahan karena ia akan kembali untuk menyelamatkannya. Para wali kemudian berkata kalau Kim telah menyelamatkan 8 nyawa pada kebakaran tersebut. Ia berusaha kembali namun dicegah rekan-rekannya. Ya, karena gedung itu mulai runtuh dan terlalu berbahaya baginya untuk kembali ke sana. Kim menyadari kalau rekannya itu memiliki seorang putri, makanya ia bersikeras untuk menyelamatkannya. Gangrim kemudian meminta hakim untuk mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa. Dewa Kematian pun akhirnya membebaskan Kim dari segala hukuman. 그렇다면 이 둘의 목숨의 무게는 어떻게 다른지 최종 판결을 내리겠다. 피고의 판단과 행동은 살인혐의 모두를 일축시킨다. Setelah itu, mereka naik sebuah perahu untuk menuju persidangan selanjutnya, yaitu neraka kemalasan. Dukchun berkata kalau pada persidangan ini tidak ada dosa sama sekali. Namun Gangri mengingatkan kalau mereka tidak boleh meremehkan para jaksa, karena mereka pasti akan bersungguh-sungguh pada persidangan selanjutnya. Selain itu, jika para jaksa bisa mempengaruhi hakim untuk menghukumnya, maka para jaksa akan mendapatkan promosi jabatan. Mendengar itu, Kim bertanya, apa untungnya mereka membantunya? Kim sendiri berkata kalau ia tuh sama sekali tidak ingin bereinkarnasi. Lalu Gangri menjelaskan kalau keputusan ada pada Raja Akhirat atau alam baka. Dukchun kemudian memberitahu Kim saat ini mereka tuh sudah mereinkarnasi sebanyak 47 jiwa. Jika berhasil membantu reinkarnasi 49 jiwa, maka para wali diberi keistimewaan untuk kembali bereinkarnasi sebagai manusia menjadi apapun yang mereka inginkan. Arwah mulia tentu saja akan lebih mudah menyelesaikan persidangan dalam waktu 49 hari, karena dimungkinkan ia tidak akan menjalani hukuman apapun. Tiba-tiba muncul ikan-ikan berterbangan berusaha menggigit Kim dan para wali pun berusaha menghalaunya. Mereka tertarik mengetahui keberadaan seorang arwah di sana. Sesulit apapun perjalanan ini, Gangri menenangkan Kim kalau ia akan melewati persidangan dengan mudah. Dan selama di neraka kemalasan, jangan sekalipun membantah perkataan hakim. Atau lebih baik Kim tuh tidak berkata apapun. Kemudian di neraka kemalasan, Dukchun mempresentasikan Kim sebagai seorang manusia yang sangat rajin dan gemar melakukan kebaikan, bahkan terhadap seekor hewan. Para jaksa kemudian berkata kalau para wali sudah merendahkannya dengan merubah persidangan itu menjadi sebuah pertunjukan drama. Namun sang Dewi tidak peduli dan memberikan selamat kepada Kim. Lalu Dewi bertanya kenapa Kim malah terlihat bersedih. Tanpa diduga, Kim berterus terang kalau ia melakukan semua itu demi uang. Sang Dewi pun menjadi kecewa dan para jaksa mendapat angin segar untuk memberikan tuntutan. Sang Dewi akan menghukumnya dengan menjatuhkannya ke dalam laut yang dipenuhi ikan-ikan predator. Para wali segera menceburkan diri untuk menolong Kim dan memulai pembelaan. Mereka berkata kalau Kim ini adalah seseorang yang sangat miskin, yang melakukan apapun, bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan uang kepada ibunya, terutama biaya pendidikan adiknya yang tidak murah. Ia bekerja tanpa peduli hari libur ataupun kesehatan dirinya. Bahkan Kim baru bisa merasakan libur setelah ia meninggal.
Karena kebaikannya, sang dewi pun membebaskannya dari segala hukuman. 그 행동의 목적성이 피보 자신의 살이 사욕이 아니 Selanjutnya, mereka akan menuju neraka kebohongan melewati sebuah hutan yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba, Gangrim mendorong Kim ke sebuah pohon di mana pohon itu memiliki mata pisau yang merobek-robek Kim dan merasakan sakit yang luar biasa. Sepertinya ia sangat kesal pada kejadian sebelumnya karena Kim membantah apa yang ia perintahkan. Hwon Mek segera menolongnya dan Dukjun memberitahu kalau luka yang ia alami akan segera sembuh. 아니 그리고 또 Lalu ia berkata, kenapa Kim tidak menurut dan malah memperlambat persidangan? Apakah ia tetap tidak mau bereinkarnasi dan merasakan sakitnya siksaan? Hwon Mek memberitahunya kalau ia berhasil melewati semua persidangan. Sebelum bereinkarnasi, ia berhak menemui ibunya di dalam mimpi. Kim pun menjadi senang mendengarnya. Karena itu, Kim menjadi bersemangat dan berjanji akan menuruti perkataan para wali. Karena Kim adalah arwah mulia, mereka mendapat perlakuan istimewa untuk meluncur menggunakan sebuah perahu kecil agar mereka segera sampai ke persidangan selanjutnya. Tanpa basa-basi, Kim segera naik dan mengajak para wali segera berangkat. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan kehadiran anjing-anjing neraka yang bersiap menyerang mereka. Selain itu, waktu yang mereka alami juga berjalan lebih cepat yang tentu saja mengurangi jatah durasi waktu yang mereka miliki. Anjing-anjing itu mulai menyerang dan para wali berusaha menghalaunya. Gangrim berkata kalau terjadi perubahan drastis di alam baka, hal itu bisa dikarenakan karena ada saudaranya yang meninggal tapi menyimpan dendam pada orang lain. Anjing-anjing neraka itu tetap berdatangan, lalu Hwon Mek menghancurkan sebuah tebing untuk menghentikan mereka. Kemudian Gangrim berkata kepada Dukjun kalau ia akan pergi ke dunia manusia untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ia meminta Dukjun melakukan pengawasan agar tidak terjadi masalah. Jika terjadi sesuatu, Gangrim meminta Dukjun menghubunginya dan mengikuti instruksi darinya. Ia juga meminta Hwon Mek untuk memastikan semuanya aman dan menjaga Kim dengan baik. Kemudian di kantor tempat Kim bekerja, Gangrim memulai investigasinya. Sebagai seorang wali akhirat, ia bisa kembali ke waktu kapanpun yang ia mau. Di sana, ia melihat ibu dan adiknya menerima barang-barang pribadi Kim. Terlihat ibunya mengambil sebuah tanaman milik putranya. Lalu ia pergi ke rumahnya dan kembali ke waktu di mana ibunya meletakkan tanaman itu di jendela. Adik laki-lakinya yang bernama Kim Soo-hong berkata kalau ia akan menemani ibunya setelah selesai mengikuti wajib militer. Tanpa diduga, ibunya melihat Gangrim di sana dan bertanya siapa dirinya. Ibunya adalah seorang tunawicara, makanya ia berbicara menggunakan bahasa isyarat. Gangrim berkata kalau ia adalah teman lama Kim dan akan berdoa untuknya, lalu meminta ibu Kim meninggalkannya sendirian. Lalu di hadapan foto Kim, ia mengacungkan pedangnya ke arah foto Kim, lalu muncul arwah penasaran di hadapannya. Yang gak lain adalah Kim Soo-hong atau adik laki-laki Kim. Arwah penasaran itu pergi keluar, lalu Gangrim mengejarnya. Terjadilah aksi kejar-mengejar di antara mereka. Arwah penasaran itu sangat lincah dan berhasil kabur dari kejaran Gangrim. Dan tanpa sengaja, aksi mereka dilihat seorang kakek yang berdiri di sana. Kakek itu merasa kalau ia melihat malaikat maut dan berpikir kalau ajalnya tuh sudah dekat. Sementara itu di alam baka, anjing-anjing neraka kembali mendatangi Kim. Untungnya Raja Alam Baka Yumra bersama pengawalnya datang menolong mereka.
Yomra kemudian bertanya kenapa arwah mulia bisa mengundang hantu atau anjing-anjing neraka itu mengacau di wilayahnya. Mereka berkata kalau hal itu disebabkan arwah pendendam dan Gangrim sedang melakukan penyelidikan. 이렇게 어지럽히는 것이냐? 망자가 이승의 원기를 불러내. Kemudian Raja Yomra meminta mereka memberitahu Gangrim untuk melenyapkan arwah penasaran tersebut agar tidak mengacaukan alam baka. Jika tidak, ia sendiri yang akan membereskannya. Sementara itu, Gangrim pergi ke kamp militer di mana Kim Su-hong berada. Di sana, ia mendengar kalau Kim Su-hong sudah menghilang selama 3 hari. Gangrim kemudian pergi ke waktu 3 hari sebelumnya. Ia melihat Kim Su-hong sedang memarahi adik kelasnya. Laki-laki itu bernama Dong Yun. Ia ini adalah seorang laki-laki lemah dan penakut. Kim Su-hong selalu menghiburnya agar kuat menjadi seorang laki-laki. Dong Yun berkata kalau ia merasa sesuatu mengawasi dirinya dan membuatnya berkeringat dingin. Gangrim kemudian pergi ke beberapa hari ke depan. Ia menyamar menjadi kepala militer. Gangrim bertanya kepada komandan Kim yang bernama Park. Sudah 3 hari Kim menghilang, tapi kenapa ibunya tuh belum diberitahu? Park menjawab mungkin saja ia berada di suatu tempat dan mereka masih mencarinya. Ia juga takut kalau ibunya mengalami syok. Tanpa diduga, Gangrim langsung berkata kalau Park tidak perlu berbohong dan berkata di mana ia menguburnya. 부대에서 김병정 댁에 직접 보고 예정입니다. 소대 내 관심 병사들도 잘 챙기고. Di saat yang bersamaan, persidangan Kim di neraka kebohongan sudah dimulai. Para jaksa menemukan fakta kalau selama ini Kim telah berbohong kepada putri rekannya yang sudah meninggal. Kim selama ini menulis surat kepada putrinya dan memposisikan dirinya sebagai ayahnya agar ia tidak larut dalam kesedihan. Jaksa menuduh kalau Kim telah memberikan harapan palsu dan akan menenggelamkan putri rekannya dalam keputusasaan. Lalu Dewi Kebohongan yang terlihat seperti anak kecil itu akan mulai menghukum Kim. 그랬습니다. Dukchun kemudian menghubungi Gangrim untuk membantunya. Gangrim kemudian memaksa Park memberitahu di mana ia menguburnya. Karena tidak berkata apapun, Gangrim bertanya apakah catatan tugas terakhir Kim Su-hong adalah benar. Namun Park tetap tidak mengatakan apapun, lalu Gangrim pergi keluar. Ia menghubungi Dukchun lalu berbicara melalui telepati. Para wali segera melakukan pembelaan. Semua surat yang ditulis Kim benar-benar adalah kebohongan. Tidak hanya itu, ia juga menulis surat kepada ibunya yang berisi kebohongan. Kim melakukan hal tersebut karena ibunya menderita penyakit yang berkepanjangan. Kim selalu mengatakan hal-hal yang baik, bahkan berbohong kalau ia tuh sudah memiliki keluarga. Padahal ia sedang berjuang keras mendapatkan uang untuk pengobatan ibunya, yang pada akhirnya ibunya dapat bertahan melawan penyakit. Lalu jaksa bertanya, bagaimana dengan putri rekannya yang sudah mengetahui kalau Kim memberinya harapan palsu? Melalui cermin karma, mereka melihat kalau anak itu ternyata bangkit dari kesedihan, tumbuh dengan baik serta mandiri. Dan ternyata selain mengirim surat, Kim juga telah merawat anak itu dengan sangat baik. Karena itu, Dewi Kebohongan meminta jaksa menghapus tuntutannya dan membebaskan Kim dari segala tuduhan. 적폐지 뒤에 귀인이라고 써붙은 애들 제기됐던 모든 해당 공소 사실에 대해. Selesai persidangan, Hwon Mek bertanya kenapa Kim sangat ingin sekali bertemu ibunya. Lalu Kim bercerita, semasa kecil ibunya tuh selalu memasak nasi yang sangat enak. Namun karena memiliki masalah kesehatan, ibunya menjadi pelupa dan sering lupa mematikan kompor. Karena itu banyak sekali panci menjadi hangus. Lalu setelah dewasa, Kim bercita-cita ingin membelikan ibunya sebuah rice cooker. Namun sebelum sempat memberikannya kepada ibunya, ia tuh keburu meninggal dunia. Lalu Dukchun berkata sebenarnya bukan benda itu yang ingin ia berikan, namun sebuah surat yang ada di dalamnya, yaitu sebuah surat yang berisi sebuah kejujuran yang ia tulis dan ingin ia sampaikan kepada ibunya. Kemudian Gangrim menghubungi mereka kembali. Ia berkata kepada Kim kalau ibu dan saudaranya masih sehat. Kepada para wali, diam-diam Gangrim memberitahu kalau adiknya tuh telah meninggal dan menjadi arwah penasaran. Ia masih akan mencari lalu membakar tubuhnya agar tidak berbuat kekacauan. Hwon Mek memintanya untuk bergegas karena sudah 3 hari sejak Gangrim meninggalkan mereka. Gangrim kemudian melanjutkan investigasi. Ia mendatangi malam di mana Kim Su-hong bertugas sebelum ia meninggal. Di sebuah menara pengintai, Kim Su-hong bersama Dong Yun melakukan penjagaan. Dong Yun terlihat gemetaran sambil memainkan senjatanya.
Kim Soo-hong berusaha menenangkannya dan memintanya untuk memegang senjata dengan benar. Tapi sebuah insiden terjadi. Tanpa sengaja, Dong-yun menarik pelatu dan membuat Kim Soo-hong tertembak. Dong-yun segera menghubungi Letnan Park untuk meminta bantuan. Sementara itu, Kim dan para wali berjalan menuju neraka ketidakadilan. Mereka melewati sebuah tempat bersalju. Tiba-tiba salju di tebing mulai longsor mengagetkan mereka. Kim menjadi heran kenapa keluarganya baik-baik saja namun hal-hal buruk masih mengikuti mereka. Mereka segera berlari lalu naik ke sebuah kereta gantung. Sepanjang perjalanan mereka melihat para manusia yang dibekukan pada sebuah balok es. Mereka ini adalah orang-orang yang menolak memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu mereka dibekukan sedingin hati mereka. Mereka yang menutupi sebuah kebenaran demi keuntungan pribadi juga akan mendapatkan hukuman yang sama. Para wali mengatakan kalau ia akan langsung dipersilakan lewat tanpa menjalani persidangan. Sementara itu di menara pengawas, Gang Rim melihat Park datang dan meminta Dong-yun segera membereskan kekacauan di sana. Mereka berpikir kalau Kim Soo-hong telah meninggal dan harus segera menguburkannya. Namun Gang Rim melihat kalau tangan Soo-hong masih bergerak yang artinya dia tuh masih hidup. Tiba-tiba ia teringat sebuah memori saat masih menjadi manusia, di mana ia juga pernah melihat sesuatu yang sama lalu memori tersebut membuatnya terlempar keluar. Kejadian itu ternyata juga mengguncang kereta gantung yang ditumpangi Kim. Lalu Gang Rim mengikuti kemana Park dan Dong-yun mengubur Kim Soo-hong. Dong-yun terlihat sangat ketakutan, lalu Park memintanya segera menguburnya karena bagaimanapun juga semua ini adalah perbuatannya. Setelah kejadian itu mereka menutupinya dan membuat laporan palsu kalau Kim telah menghilang meninggalkan pos penjagaan. Lalu Gang Rim mencoba menggali kuburan itu menggunakan tangannya. Ternyata tindakannya itu mempengaruhi dunia alam baka, di mana kereta gantung yang dinaiki Kim mengalami kerusakan dan membuat mereka dalam bahaya. Untungnya mereka bertiga berhasil selamat. Saat sedang menggali, tiba-tiba Hwon Mek mendatangi Gang Rim. Ia berkata kalau tak seharusnya ia mencampuri urusan dunia yang menyebabkan bahaya di alam baka. Ia harus segera membakarnya agar arwah gentayangan itu lenyap. Namun Gang Rim tidak ingin melakukannya. Ia berharap Kim Soo-hong mendapat pemakaman yang layak agar ibunya tuh tidak lagi khawatir mencari keberadaan dirinya. Hwon Mek yang tidak setuju mulai menyerang Gang Rim namun ia melawannya. Gang Rim berjanji kalau ia akan menangkap arwah pendendam itu. 넌 내 명령을 어기고 있는 거고 원기는 내가 잡는다. Sehari setelah Kim Soo-hong tewas, Park memberi Dong-yun cuti panjang untuk menenangkan dirinya. Saat itulah ia mulai merasa kedinginan karena kemanapun Dong-yun pergi, arwah Soo-hong selalu mengikutinya. Sampai akhirnya dengan mengikuti Dong-yun, Gang Rim berhasil bertemu dengan arwah Soo-hong lalu mengejarnya. Sampai akhirnya ia berhasil mengikat arwah itu pada sebuah gedung yang tinggi. 이승과 저승을 어지럽히는 Gang Rim kemudian meminta Soo-hong menghentikan perbuatannya. Jika menurut, ia akan membelanya selama di pengadilan alam baka dan membantunya bereinkarnasi. Selain itu, sosoknya yang penuh dendam membahayakan keselamatan saudaranya. Namun sepertinya Soo-hong tidak peduli. Bahkan ia berkata kalau ia tidak memiliki saudara, karena ia telah meninggalkan mereka berdua selama belasan tahun lamanya dan pulang menjadi mayat. Ia juga sangat marah karena saat insiden menimpanya, saat itu ia masih hidup dan mereka berdua malah menguburnya. Kebencian Soo-hong benar-benar kuat sampai-sampai membuat Gang Rim terpental jauh. Gang Rim kemudian kembali ke alam baka. Ia berkata kalau Kim ternyata sudah 15 tahun meninggalkan rumah dan tidak sekalipun ia pulang. Selama ini ia hanya mengirimkan uang dan surat kepada keluarganya.
Karena kebenciannya sangat kuat, ia berencana membakar arwah tersebut. Melalui pembicaraan itu, Kim mengetahui kalau adik laki-lakinya ternyata sudah meninggal dan menjadi arwah penasaran. Karena kasihan, Kim memohon Gangrim tidak mengeksekusinya dan membantunya bereinkarnasi. Setelah itu, Gangrim kembali ke dunia manusia. Malam itu, ia melihat Dong-yun begitu stres karena diliputi perasaan bersalah. Sambil mendatangi rumah Kim Soo-hong, Dong-yun melempar sebuah peta yang menunjukkan lokasi di mana Kim Soo-hong dikuburkan lalu berlari meninggalkan tempat itu. Gangrim yang melihatnya pun segera membuntutinya, dan ternyata Dong-yun berada di sebuah gedung untuk melakukan bunuh diri. Gangrim sendiri hanya diam melihat dan merasakan kehadiran Soo-hong di belakangnya. 병신 같은 놈 좀 구해줘라. Kemudian Kim Soo-hong memohon kepada Gangrim untuk menyelamatkannya. Lalu Gangrim berkata kalau seorang wali akhirat tidak boleh mencampuri urusan di dunia. 차사는 이승의 일에 개입할 수 없다. 구해달라고 제발. Soo-hong bersikeras dan sebagai gantinya ia akan menuruti apapun perkataan Gangrim. 네가 원하는 대로 다 할게. Karena itu Gangrim segera menolong Dong-yun. Gangrim kemudian menelpon ambulan untuk membawa Dong-yun ke rumah sakit. Lalu Kim Soo-hong meminta Gangrim menyampaikan sebuah pesan kepada Dong-yun kalau Dong-yun harus berhenti merasa bersalah karena Soo-hong sudah memaafkannya. Kondisi Dong-yun yang mulai stabil turut mempengaruhi alam baka di mana Kim dan para wali yang sebelumnya jatuh menjadi selamat. Gak lama kemudian ambulan beserta para anggota militer datang menjemputnya, termasuk Letnan Park yang sudah memperkirakan kalau kejadian ini bakal terjadi. 네 욕심부터 회복해야 되니까. Setelah melewati neraka ketidakadilan dan neraka pengkhianatan dengan mudah, Kim sampai ke pengadilan neraka kekerasan. Pengadilan ini akan menjadi sulit karena Kim pernah melakukan tindakan kekerasan saat masih muda. Para jaksa terlihat senang karena mereka yakin kali ini bisa menjebloskan Kim ke dalam neraka jahanam. Lalu Kim, jaksa bersama dewa kekerasan mendatangi kejadian di mana Kim pernah melakukan tindak kekerasan. Dewa berkata kalau kasus ini akan terkait dengan persidangan terakhir. Karena jika korban memberi maaf kepada Kim, maka Kim dinyatakan bebas dari hukuman. Namun jaksa menegaskan kalau Kim tidak pernah pulang selama 15 tahun sampai ia meninggal, yang artinya tidak pernah ada permintaan maaf dan memaafkan dari mereka. Dewa kekerasan pun akhirnya menyatakan kalau Kim bersalah dan akan membacakan putusan akhir. Karena situasi menjadi genting, Dokjun menghubungi Gangrim. Lalu Gangrim meminta mereka mengajukan sidang gabungan, yaitu persidangan gabungan saat ini dengan persidangan terakhir. Para jaksa pun terlihat senang karena akhirnya Kim dinyatakan bersalah. Namun Dokjun meminta dewa menunda keputusan dan meminta sidang gabungan. Jaksa kemudian memperingatkan mereka kalau di persidangan terakhir ia dinyatakan bersalah, maka hukumannya akan berlipat-lipat lebih banyak. Selain itu, para wali akan kehilangan hak istimewa mereka di akhirat. Saat itu juga Gangrim membawa Soo-hong ke tempat di mana ia dikubur agar kembali ke wujud semulanya. Sebelum pergi ke alam baka, mereka akan mengunjungi markasnya untuk terakhir kalinya. Tanpa diduga, ibu Kim sudah berada di sana. Ia membawa sebuah poster yang ia kalungkan di badannya untuk mencari keberadaan anaknya. Park yang merasa kalau rahasianya bakal terungkap bertindak kasar dan berusaha mengusirnya. Melihat ibunya diperlakukan Park seperti itu, Soo-hong menjadi marah dan kembali ke wujud arwah penasaran. Soo-hong mulai berbuat kekacauan dan memporak-porandakan tempat tersebut. Haewon-mek bahkan harus pergi ke dunia manusia untuk membantu Gangrim. Sementara itu alam baka juga ikut terpengaruh. Dokjun berusaha menolong Kim karena terhisap pasir. Saat sedang di puncak amarah, Soo-hong melihat kakaknya di alam baka kesulitan. Karena itu ia menghentikan amarahnya. Gangrim melihat Soo-hong lengah kemudian langsung menangkapnya. Di saat yang bersamaan di alam baka muncul sebuah tempat dari dalam tanah yang ternyata adalah neraka kekeluargaan atau tempat persidangan terakhir.
Di sana sudah bersiap Raja Yomra dan para jaksa melakukan persidangan dengan membacakan putusan. Diketahui tindakan kekerasan Kim adalah melakukan percobaan pembunuhan kepada ibu dan memukul adik laki-lakinya. Yang melakukan itu karena ibunya menderita penyakit yang sulit sembuh dan adiknya menderita kekurangan gizi. Kim sebenarnya bermaksud membuat mereka berhenti mengalami penderitaan. Namun upayanya tidak berhasil karena mereka masih hidup. Sejak saat itu, Kim meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Tidak ada permintaan maaf ataupun memaafkan dari ibu dan adiknya. Raja Yomra bahkan tidak memberi kesempatan para wali untuk melakukan pembelaan. Dengan tegas ia menyatakan Kim bersalah. Saat Raja Yomra melanjutkan pembacaan putusan, Dokchun menyela dan mengatakan kalau persidangan tak seharusnya berjalan seperti ini. 자식들을 위해 당신의 몸을 가마실적 상황 속에서도 그런 어려운 이놈이 덕춘! Ia mengatakan harus diketahui alasannya terlebih dahulu sebelum ia dinyatakan bersalah. Selain itu, tidak ada korban pada kasus kekerasan yang dilakukan Kim, dan ia layak mendapat pembelaan. Raja Yomra pun menjadi sangat marah lalu minta diperlihatkan cermin karma. Di situ terlihat saat dimana ia akan mencekik ibunya menggunakan sebuah bantal, di mana sebenarnya ibunya mengetahui kalau Kim berusaha membunuhnya. Sebelum akhirnya Kim membatalkan niatnya dan berkelahi dengan adiknya. Raja Yomra berkata kalau ibunya selama ini telah hidup menahan rasa sakitnya dengan menunggu anaknya yang tidak kunjung pulang ke rumah. Sementara itu Gangrim, Haewonmek, dan Suhong di dunia manusia ikut menyimak persidangan itu dengan seksama. Menyadari kesalahannya yang sangat besar, Kim berkata kalau ia bersedia dihukum. Namun ia meminta agar bisa dipertemukan dengan ibunya untuk meminta maaf. Tapi ya mau gimana, Kim ini kan sudah meninggal. Raja Yomra juga berkata kenapa ia tidak melakukannya selama masih hidup. 어머니를 한 번만 보게 해주십시오. 집을 떠나 돌아오지 않는 이놈을 기다리며 말이다. 태못이 박힌 채로 끔찍한 삶을 살아왔다. Lalu ia menyerahkan kepada para jaksa untuk membacakan putusan. Sebelum para jaksa menyelesaikan bacaannya, terjadi sebuah gempa dan suara Suhong memanggil-manggil ibunya. 친모를 존속살해하려는 빨리 일어나봐. Ternyata Gangri membuat Suhong melakukan kunjungan mimpi kepada ibunya. Dalam mimpi itu, ibunya terlihat sangat bahagia karena dapat melihat putranya kembali. Lalu Suhong berkata kalau ia saat ini sudah menjadi seorang hakim agung. Kemudian Suhong berkata kalau setelah ini ia tidak bisa menemuinya lagi karena ia ditugaskan menjadi seorang hakim di surga. Ia juga meminta ibunya tidak usah mencarinya lagi. Selain itu, ia juga bertanya apakah ia masih ingat saat Kim melakukan percobaan pembunuhan kepadanya. Setelah itu, ia tidak pernah pulang karena tidak merasa enak kepada mereka. Suhong juga mengatakan kalau Kim bekerja sepanjang hari demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di dalam mimpi tersebut, ibunya yang sebelumnya tidak mampu berbicara bisa berbicara lalu mengatakan sesuatu kepada Suhong. Ia berkata kalau anak-anaknya tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Sejak saat itu, ibunya juga tidak pernah menaruh kekecewaan pada mereka. Anak-anaknya menjadi seperti itu karena mereka memiliki seorang ibu yang tidak mampu merawat anaknya dengan baik. Justru ibunya yang meminta maaf kepada mereka. 송아, 알았지? 이 못난 엄마가 잘못 미안하다. 됐다. Kesaksian ibunya melalui cermin karma membuat Raja Yomra membebaskan Kim dari segala kesalahan dan memerintahkan reinkarnasi segera. Sebelum bereinkarnasi, Kim berpamitan kepada Dokchun dan mengucapkan terima kasih. Setelah menyelesaikan tugasnya, Gangri meminta Haewonmek untuk membawa Suhong ke alam baka. Tentu saja untuk membantunya bereinkarnasi karena ia juga arwah mulia. Awalnya sih Haewonmek tidak yakin kalau Suhong adalah arwah mulia. Lalu Gangri mengatakan kalau ia tidak mengetahui apa yang terjadi bahkan datang di saat ia tidak membutuhkannya. Haewonmek sendiri membantahnya karena ia hanya datang ketika ia memanggilnya. Gangrim kemudian menyadari sesuatu kalau pada kejadian sebelumnya di mana Haewonmek menyerangnya, itu bukanlah dirinya melainkan Raja Yomra yang memintanya untuk tidak mencampuri urusan manusia.
Setelah itu, Gangrim meminta Heewon Mek membawa Suhong ke tempat di mana Raja Yumra berada, lalu ia pergi meninggalkannya. Gangrim pergi ke dunia manusia mengambil rice cooker milik Kim untuk diberikan kepada ibunya. Dan ibunya pun membaca sebuah surat dari Kim yang ia tulis untuknya. Sebuah surat yang berisi kejujuran dari Kim putranya. Seandainya Kim tidak diperkenankan menemui ibunya untuk meminta maaf, setidaknya ia memiliki surat berisi kejujuran serta permintaan maaf kepada sang ibu yang ia tulis saat masih hidup. Bagaimanapun juga Kim adalah contoh seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Meskipun bertahun-tahun tidak pernah pulang, namun ia mengorbankan segala waktu dan uangnya hanya untuk ibu dan adiknya. Lalu di alam baka, para wali dan Suhong yang akan menghadap Raja Yumra malah dihadang pasukannya. Mereka tidak memperbolehkan para wali dan Suhong langsung mendatangi persidangan terakhir. Gangrim menegaskan kalau Suhong akan menjadi arwah ke-49 mereka yang berinkarnasi. Gangrim dan Heewon Mek memutuskan melawan pasukan Raja Yumra agar dapat bertemu dengannya. Perjalanan mereka masih berlanjut pada film kedua, yaitu Along with the God 49 Days, yang juga akan saya bahas pada video berikutnya. Jadi pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah untuk mengingatkan bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia itu ada pertanggungjawabannya. Oke, itulah alur film Along with the God. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.